Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 40 Lelaki terbodoh di dunia ini. Lia keluar dari dapur menuju ke kamar Kenzo. "Kenapa, Ken?" tanya Lia cemas. Dia takut terjadi apa pada Kenzo ataupun Naina. Naina hamil, Mami akan menjadi oma, pekik Kenzo memeluk Lia. "Benar, Ken?" "Ya, Mi," sahut Kenzo tersenyum. "Alhamdulillah, Mami harus menghubungi dedimu, memintanya pulang cepat." "Kita akan mengadakan syukuran kecil malam ini," ucap Lia senang. Lia segera keluar kamar Kenzo untuk menghubungi Yo. Dia sangat senang mendengar berita Naina hamil. Lia sudah tak sabar ingin dipanggil oma karena usianya saat ini sudah tak muda lagi. Dua hari berlalu, sikap Farel pada Bila saat ini makin mesra, hubungan mereka pun makin dekat. Farel tak lagi canggung untuk menunjukkan sikap sayangnya pada Bila. "Sayang, ada yang ingin bertemu denganmu," ucap Farel memeluk tubuh Bila dari belakang. "Siapa?" tanya Bila bingung, pipinya sedikit merona karena Farel memanggilnya sayang. "Ayah angkatmu, Arya," jawab Farel sambil mencium pipi Bila. Bila diam tak menjawab. "Jika kau tak ingin bertemu, aku tolak," lanjut Farel. "Jangan," ujar Bila cepat, dia pun juga merindukan Arya. Sejak meninggalkan kediaman Alexa, dia tak pernah bertemu Arya. Bagaimanapun juga Arya dulu sangat menyayanginya. Arya memang ingin menjodohkannya pada Kenzo, tapi tak pernah memintanya berbuat jahat pada keluarga Kenzo. "Kamu mau?" "Ya, tentukan tempatnya," ujar Bila. "Tapi aku yang menemanimu, Yang. Aku tak ingin kau sendiri bertemu Arya. Bagaimanapun juga aku ingin menjaga kalian. Besok kita bertemu." "Siang aku jemput, sehabis bertemu Arya kita periksa si kecil," ucap Farel mengusap lembut perut Bila. Bila tersenyum manis perlahan, lahan hatinya telah luluh oleh pesona Farel dan saat ini Farel sangat bertanggung jawab padanya. "Aku ingin kau mengubah panggilanmu, Yang. Serasa aku bukan suamimu saja," protes Farel. "Ingin dipanggil apa?" tanya Bila. "Ayang, Beb atau sayang?" "Alay," cebik Bila sambil tertawa kecil. "Kalau Mas bagaimana?" tawar Bila. "Terlalu tua, aku tak suka," jawab Farel cepat. Dia tidak sadar kalau dirinya memang tua, bahkan tua dari Kenzo. "Lalu, pikirkan sendiri," rajuk Farel melepaskan pelukannya.
Baiklah, aku panggil Ayang saja ya, bujuk Bila membuat Farel tersenyum. Umurmu sudah tua tapi tingkahmu seperti anak, anak saja pakai merajuk. Oceh Bila tapi tak dihiraukan oleh Farel, dia menarik Bila lagi ke dalam pelukannya. Usia kandungannya sudah masuk 3 minggu ya bun. Alhamdulillah sejauh ini masih baik saja. Bulan depan kita lihat lagi perkembangannya. Jangan lupa minum vitamin dan makanan bergizi. Sekarang sudah ada nyawa lain yang harus dijaga, jelas sang dokter di pada Naina. Terima kasih dok, sahut Naina. Jika ada keluhan segera diperiksa ya bun, jangan dibiarkan saja. Sampai saat ini tidak ada dok, bahkan saya sampai tidak tahu kalau saya sedang hamil. Saya tidak merasakan mual ataupun muntah seperti kebanyakan orang. Jika ada mual dan muntah itu biasa terjadi pada trimester pertama bun, perbanyak makan buah. Karena dapat membantu menghilangkan rasa mualnya, setiap wanita berbeda, beda cara merespon kehamilan. Tapi semuanya hal yang normal, kemungkinan tubuh bunda dapat beradaptasi dengan cepat. Untuk ayahnya beberapa hari ini puasa dulu ya. Jika bundanya tidak mengalami kram atau sakit baru bisa melakukan hubungan badan. Tapi frekuensinya harus dikurangi dari yang biasanya, lanjut sang dokter. Kenzo sedikit tersenyum malu mendengar penjelasan sang dokter. Sekali lagi terima kasih dok atas penjelasannya, ucap Naina tersenyum. Meskipun Naina seorang dokter, dia masih minim pengetahuan tentang kehamilan. Karena dia baru kali ini mengalaminya, selain itu dia juga bukan dokter kandungan. Terkadang banyak yang berpikir seorang dokter harus tahu semuanya. Pada dasarnya teori dan praktek itu jauh berbeda. Papa, ucap Bila pelan melihat sosok Arya di hadapannya, sosok lelaki yang menyayanginya. Dari Arya dia merasakan kasih sayang tulus seorang papa. Bila, ujar Arya sedikit terkejut melihat perubahan bentuk tubuh Bila yang makin berisi. Dan perut sedikit membuncit karena kehamilan Bila akan memasuki usia 4 bulan. Kamu benar sudah menikah? Tanya Arya tak percaya. Ya pak, kenalkan ini Farel suamiku, ucap Bila memperkenalkan Farel. Dia ini, ya, dia dokter yang merawatku pak. Dia juga orang yang sudah menolongku dari Mama Alexa dan dia. Belum sampai Bila menjelaskan, Farel sudah memotongnya. Saya suami sahnya Bila, jika Anda ingin bertemu Bila seterusnya harus izin dari saya terlebih dahulu, tekan Farel. Ai, tegur Bila, dia merasa Farel bersikap tidak sopan pada papanya.
Arya melihat tak ada raut kesedihan di wajah Bila, berarti dia bahagia menikah dengan Farel. Terima kasih sudah menjaga putriku. Ayo duduk, kita akan bicara banyak. Papa rindu pada mobil. Papa juga harus meluruskan masalah ini. Sepertinya Anda kurang menyukai saya. Ucap Arya menatap Farel yang terlihat tidak suka padanya. Bila dan Farel duduk bersebelahan. Arya sudah memesan banyak makanan untuk Bila dan Farel. Bukan tak suka, saya hanya menjaga istri dan anak saya dari orang yang akan melukainya, sindir Farel. Saya papanya, meskipun bukan papa kandung saya sangat menyayanginya, ucap Arya tulus. Sayang, jangan makan ini, ujar Farel menyingkirkan kerang dari hadapan Bila. Tapi aku mau, ucap Bila manja. Jika mau makanan laut ini saja, ucap Farel memberikan udang. Dan terlebih dahulu diperhatikannya satu persatu udangnya dan dicicipinya. Setelah dipastikan udang tersebut dimasak matang, baru Farel membolehkan Bila untuk memakannya. Hal itu tidak lepas dari pandangan Arya. Farel juga menyingkirkan cappuccino dingin dan meminta pelayan mengganti jus jeruk dan air mineral hangat. Kenapa kamu tidak memperbolehkan Bila makan kerang? Itu makanan kesukaannya, ujar Arya. Bukan tidak boleh, tapi untuk saat ini dihindari dulu. Ada beberapa jenis kerang mengandung kadar merkuri tinggi. Saat ini Bila sedang hamil. Bahaya merkuri dalam aliran darah dapat merusak perkembangan otak dan sistem saraf bayi. Lagi pula, pengolahan kerang yang tidak tepat dapat meningkatkan resiko keracunan dan mengandung bakteri. Saya tidak mau ambil resiko untuk itu, jadi lebih baik Bila makanan-makanan yang aman saja dulu selama hamil. Jika ingin makanan laut, ada udang dan ikan yang lebih aman, jelas Farel. Sayang, cappuccino-nya biar aku yang minum, kamu minum ini, ucap Farel menyodorkan air mineral. Ini minuman tersehat untukmu saat ini, lanjutnya. Maaf, Papa tidak tahu kamu hamil. Papa hanya memesan makanan kesukaanmu saja, ucap Arya. Tidak masalah, Pak. Papa ingat makanan kesukaanku saja sudah membuatku senang. Jawab Bila tersenyum. Dia jadi tak enak hati pada Arya karena Farel melarangnya memakan kerang. Sejak hamil Farel memang sangat menjaga makanan Bila. Jadi kapan kalian menikah? Tanya Arya menatap Bila. Bila menatap Farel, dia bingung ingin menjawab apa. Cukup lama, Pak. Saya tertarik pada Bila saat di rumah sakit dan saat melihat Bila pingsan di jalan sewaktu melarikan diri dari Alexa, saya tolong. Tapi lama-kelamaan kami jatuh cinta. Bohong Farel,
Dia tak ingin Arya tahu kalau dia memperkosa Bila dan Bila membencinya saat pertama bertemu. Arya menganggukkan kepalanya mengerti. Jadi selama kamu di rumah mamamu dia selalu menyiksa mobil, tanya Arya. Tidak Pak, Mama mulai marah saat tahu Kak Kenzo menikah dengan Naina, jawab Bila sambil melirik ke arah Farel. Dia ingin aku menikahi dengan Kak Kenzo dan mengambil alih harta papa dari Kak Kenzo, jelas Bila. Alexa, kamu tak pernah berubah, geram Arya mengepalkan tangannya. Lalu bagaimana dengan kondisi kehamilanmu saat ini? Arya mengalihkan pembicaraannya. Baik Pak, hari ini kami juga berniat memeriksa kondisinya Pak. Doakan cucu papa sehat ya, ucap Bila tersenyum sambil menggosok perutnya. Arya bertekad akan memberikan pelajaran untuk Alexa karena sudah membohonginya kemarin. Setelah makan siang dan mendengarkan penjelasan Sabila, Arya pulang. Sabila dan Farel pun segera pergi ke rumah sakit. Sehat, kondisi janinnya berkembang dengan baik. Ini sudah trimester kedua ya bun, sudah berkurang pasti mualnya, ujar sang dokter. Iya dok, biasanya tiap pagi saya mual tapi sekarang sudah jarang, ucap Sabila. Janinnya sudah bisa didengarkan musik bun, diajak ngobrol santai, saran sang dokter. Jika bunda punya keluhan segera dibawa kemari, tapi sepertinya kondisi kehamilan bunda cukup kuat, tak ada yang perlu dikhawatirkan. Farel menggenggam tangan Bila. Terima kasih dokter Sarah, kalau begitu kami permisi dulu, ujar Farel menuntun Bila. Dokter perempuan bernama Sarah ini memperhatikan Farel. Setahunnya Farel belum menikah, tapi perlakuan Farel pada Bila berbeda. Dia sangat lembut dan sangat hati-hati. Langsung pulang yang? Tanya Farel saat mereka sampai di dalam mobil dan Farel menjalankan mobilnya. Banyak sekali yang memperhatikanmu, tanya Bila. Mereka mungkin masih bingung aku membawa bidadari dari mana. Gombal, cebik Bila. Kenapa Kak Naina tidak ada Ai? Dia sudah lama berhenti bekerja. Dia ingin fokus pada anak. Terakhir kamu melihatnya di ruanganku saat itu dia sedang pamit, jelas Farel. Oh, jawab Bila. Kok sih yang? Bukannya waktu itu kamu cemburu, tebak Farel. Enggak, jawab Bila malu. Jangan bilang kamu enggak cemburu. Sampai lari gitu, untung makanannya enggak tumpah. Kamu hampir saja mencelakai anak kita yang, ingat Farel. Sudah jangan dibahas lagi. Bilang dulu kalau kamu cemburu, goda Farel. Enggak, kamu kali yang cemburu sama Angga.
Iya, aku cemburu sama bocah itu, jangan dekati lagi, ungkap Farel jujur. Kenapa? Enggak baik, Ai. Baik apanya? Dia baik karena ada maunya sama kamu, dia suka. Aku tahu yang tatapannya padamu berbeda. Kenapa jadi bahas aku deh? Bukannya tadi bahas kamu yang pelukan sama Naina. Itu hanya pelukan perpisahan seorang sahabat yang tidak lebih. Sejak menikah aku sudah mencoba untuk move on dan akhirnya sekarang aku bisa melupakannya. Malahan gak bisa pisah dari kamu, ungkap Farel sambil menaikkan alisnya menggoda Bila. Cek katanya gak bisa pisah, tapi gak pernah ngomong cinta. Sindir Bila membuat Farel menepikan mobilnya mendadak. Ai, kenapa berhenti mendadak lagi? Gimana kalau ada mobil di belakang kita kan? Belum selesai Bila mengoceh, mulutnya sudah dibungkam oleh Farel dengan ciuman lembut. Membuat tubuh Bila mendadak tegang dan menikmati ciuman suaminya itu. Tanpa sadar Bila membalasnya. Farel melepaskan tautan bibir mereka. I love you honey, bisik Farel mesra membuat pipi Bila mendadak panas dan merona merah. Bila tersenyum dan memalingkan wajahnya ke arah lain, dia terlalu malu menatap suaminya ini. Yang, I love you, ucap Farel memalingkan wajah Bila padanya. Love you to my husband, jawab Bila pelan. Sayang masih di dalam mobil, kalau di kamar kita, aku yakin kita akan berakhir di ranjang, ucap Farel frontal. Bila memukul pelan lengan Farel yang berbicara terlalu belak-belakan. Bila menyandarkan kepalanya di pundak Farel, Farel segera melajukan kembali mobilnya. Yakin gak mampir dulu ke tempat lain yang, tanya Farel. Gak, aku lelah mau pulang cepat. Yang gak sabaran, goda Farel. Apa sih hai, gak jelas banget, elak Bila malu. Malu tuh, Bila mengangkat kepalanya menjauh dari Farel. Ngambek, kamu kelewatan deh godain aku terus, kesal Bila. Terus mau godain siapa? Perempuan lain, boleh? Bila menatap Farel tajam. Coba saja kalau berani, mau aku sunat 2 kali, ancam Bila membuat Farel melihat ke arah miliknya. Nggak berani yang, geleng Farel cepat membuat Bila tertawa. Tak terasa mereka sudah sampai di rumah. Farel langsung melajukan mobilnya masuk ke dalam garasi. Arya datang menemui Alexa dan mencengkeram lengan Alexa kuat. Mas, apa? Apaan kamu? Ujar Alexa menahan sakit cengkeraman Arya. Kamu perempuan gila, pekik Arya emosi.
Ya, aku gila Mas. Gila, dan semua ini karena kamu yang menyebabkan aku gila. Kamu bunuh anakku. Kamu ceraikan aku. Aku gila Mas, gila. Pekik Alexa kuat lalu tertawa. Hahaha, kau sudah menyiksa Bila dan mengatakan dia yang lari dari rumah. Aku menceraikanmu karena sifatmu sendiri. Kau sibuk dengan duniamu. Anak kita meninggal karenamu, bukan aku bunuh, tekan Arya. Lepas, Alexa mencoba melepaskan cengkeraman Arya. Aku sudah menyayangi anak itu seperti anakku sendiri, tapi nyatanya apa? Dia anak pungutmu, dan tak berguna. Merayu Kenzo saja dia tak bisa. Tamparan kuat melayang di pipi Alexa membuat sudut bibirnya berdarah. Kau tahu, aku lelaki terbodoh di dunia ini, karena sudah menikahi perempuan sepertimu. Aku mencampakkan Lia karena kau, dan ternyata kau tak lebih dari seorang iblis berwujud manusia. Isi otakmu hanya harta, marah Arya. Hahaha, jangan munafik Mas, hidup di dunia ini tanpa harta tak akan bisa. Aku butuh uang, kesenangan, aku mencintaimu Mas, tapi kau selalu mengingat Lia, Lia, itu yang ada di otakmu. Perempuan itu harus menderita, dia harus merasakan hidup miskin tanpa harta, karena dia sudah merebut kebahagiaanku. Kau benar, benar gila, jika kau berani menyakiti Lia dan Kenzo kau akan berhadapan denganku. Jangan ganggu bila lagi dia sudah bahagia bersama suaminya, tegas Arya lalu pergi meninggalkan Alexa. Mas, pekik Alexa. Bersambung.